Jadi yang menghalangi saudaranya mayit mendapatkan warisan itu ada dua. Satu adalah anak laki-laki, yang kedua adalah bapaknya mayit. Dapat pahami ya? Yang menghalangi saudaranya mayit dapat warisan itu ada dua. Satu adalah anak laki-laki, yang kedua adalah bapaknya mayit. Jadi kalau seseorang misalkan A, B menikah, kemudian A itu punya anak dua, laki-laki dengan perempuan. A meninggal dunia, suami meninggal dunia. Suami ya punya saudara laki-laki dengan perempuan. Nah, bagaimana cara membaginya? Istri mendapatkan berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Ada anak. Istri mendapatkan 1/8. Kemudian anak laki dengan perempuan itu menjadi asobah. Asobah itu mendapatkan sisa dari harta tersebut. Nah, saudaranya mayit yang dua orang tadi dapat tidak? Tidak. Kenapa? Ada anak laki-laki. Bayang ya, saudara mayit nggak dapat warisan. Kenapa? Ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka saudaranya mayit mendapatkan warisan. Berarti kalau hartanya 100 juta kali 1/8, 100 juta kali 1/8, 12.500.000. Kemudian sisanya berapa? 87,5 ya, dibagi 3 ya. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Selesai. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau anaknya dua-duanya perempuan? Ya kan? Anaknya dua-duanya perempuan. A, B menikah. Punya anak dua-duanya perempuan. Kemudian A, suami meninggal dunia. Istri mendapatkan 1/8. 2 orang anak perempuan dapat berapa? 2/3. Ini ayatnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah mewasiatkan kepada kalian dan juga anak-anak kalian bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Fa in kunna nisaan fawqasnataini, apabila almarhum meninggalkan 2 orang anak perempuan ataupun lebih, maka baginya 2/3, sulus 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau almarhum meninggalkan 1 orang anak perempuan saja, maka baginya setengah dari harta yang ditinggalkan. Berarti istri mendapatkan 1/8, 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3. Kan masih sisa nih. Setelah diambil 1/8, diambil 2/3, masih ada sisa. Sisanya itu untuk saudaranya tadi, dibagi. Kan tadi saudaranya ada 2, laki dan perempuan, dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudara perempuan mendapatkan 1 bagian. Selesai kan? Ini kalau yang meninggalnya suami. Sekarang kalau meninggalkan istri ini, A, B menikah, kemudian punya anak 2, laki dengan perempuan. Istri punya saudara juga 2, laki dengan perempuan. Istri meninggal dunia, suami mendapatkan berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak tadi, ada anak. Ya, berarti suami mendapatkan 1/4, kemudian saudaranya istri dapat tidak? Tidak dapat. Kenapa? Ada anak laki-laki. Jadi disebutkan harus karena ada anak laki-laki. Karena kalau hanya karena ada anak, tidak jelas. Kenapa? Kalau anaknya perempuan, saudaranya istri dapat warisan. Tapi karena saudaranya anaknya itu laki dengan perempuan, maka menjadi penghalang ya saudaranya istri untuk mendapatkan warisan. Sekarang anaknya dua-duanya perempuan, ya.
Istri meninggal dunia, suami mendapatkan seperempat tetap, ya. Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, sisanya itu untuk saudaranya istri. Sama dibagi 3, saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudara perempuan mendapatkan 1 bagian. Nih hafiz sekali ya. Wa in kanat wahidatan falanissu, apabila almarhum meninggalkan 1 orang anak perempuan saja, maka baginya setengah dari harta yang ditinggalkan. Di surat An-Nisa ayat yang ke-11, ya. Nah, lanjut ayatnya berikutnya. Wali abawaihi likulli wahidun minhum masudus in yakun lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu wali abawaihi sudun min ba'di wasiyatin yusi biha audainin. Berikutnya nih, masih surat An-Nisa 11 nih. Tadi kan Allah mewasiatkan kepada kita, anak-anak kita, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Poin yang kedua adalah apabila almarhum meninggalkan 2 orang anak perempuan ataupun lebih, maka 2 orang anak perempuan ini mendapatkan 2/3. Wa ingkar wahidatan falanisu, apabila almarhum meninggalkan 1 orang anak perempuan saja, maka 1 orang anak perempuan saja ini mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Nambah lagi nih ayatnya, geser. Ini panjang nanti Pak, sampai Indonesia. Jadi berikutnya adalah wali abawaihi, dan bagi ibu bapaknya, ya. Apabila almarhum meninggalkan salah satu ahli warisnya adalah ibu bapaknya. Contoh, A, B menikah, ya, punya anak laki dengan perempuan. A meninggal dunia, suami meninggal dunia, ya. Suami punya saudara laki dengan perempuan, tapi suami juga punya orang tua, ibu dan bapak. Berarti ahli warisnya siapa? 2 orang anak laki dan perempuan, istri, ibu bapak, saudara laki dan perempuan. Itu ahli warisnya kan? Nah, yang dapat siapa? Kan tadi siapkan termasuk ahli waris, belum tentu mendapatkan warisan. Kita rumus satu persatu. Istri dapat berapa? 1/8. Ya. Kemudian saudaranya mayit, saudaranya bapak dapat tidak? Tidak. Ya, karena ada anak laki-laki. Bapak ibunya mayit dapat berapa? Tadi ayatnya sudah dibaca. Oh, belum diterjemahkan, lupa ya. Jadi ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6 sudus. Berarti ibu bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, bapaknya dapat 1/6, istrinya dapat 1/8, sisanya dibagi 3. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Contoh pertama. Contoh kedua, A, B menikah, ya, punya anak 2, dua-duanya perempuan, ya. A meninggal dunia, A punya saudara laki dan perempuan, tapi A juga masih punya ibu dan bapak. Sekarang kita bagi, ya. Ibu maunya gimana? Ya, istri mendapatkan berapa? 1/8. 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Ibu dapat berapa? 1/6. Bapak dapat berapa? 1/6 plus asobah. Asobah itu apa? Sisanya. Saudaranya mayit tadi 2 orang dapat tidak? Tidak. Kenapa? Ada bapak. Jadi yang menghalangi saudara mayit dapat warisan itu 2. 1 anak laki-laki, yang kedua adalah bapak. Gitu.
Bahkan bisa juga langsung. Misalkan istri 1/8, anak perempuan 2 orang 2/3, ibu dapat 1/6, sisanya untuk bapak. Jadi bapak itu sebagai asobah. Ada juga kalau dalam pembagian tuh untuk mengetahui bagiannya, maka bapak dapat 1/6 plus asobah. Tapi yang paling gampang adalah langsung istri dapat 1/6, istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, 2 orang anak perempuan 2/3, sisanya untuk bapak. Saudaranya mayit, dua-duanya itu tidak dapat. Ini juga yang disampaikan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ya. Jadi ketika kita melakukan pembagian harta waris, saudara-saudara ikut ngumpul di situ. Ya. Maka farzuquhum minhu, berikanlah sekerjanya. Kalau bahasa kita, soklah dikasih uang denger. Nah, kadedeh uang denger. Itu diperintahkan. Jadi jangan sampai yang lain dapat, bapak dapat berapa? 1 miliar, dapat 1 miliar, ini 5 juta. Pas saudaranya gigit jari. Nah, makanya farzuquhum minhu, berikanlah sekedarnya. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang meninggal, ahli waris yang meninggal duluan? Contoh, AB menikah, punya anak 3, perempuan, laki-laki, laki-laki. Yang laki-laki, yang pertama misalkan laki-laki, perempuan, laki-laki lah supaya ini. Yang laki-laki, anak pertama menikah, punya anak, gampangnya 2 lah, laki dan perempuan. Tahun 2015, anak laki-laki yang pertama ini meninggal dunia. Tahun 2024, bapaknya ini ya meninggal dunia. Pertanyaan adalah cucunya ya ataupun anak dari anak laki-laki yang pertama tadi dapat warisan ataupun tidak? Bapak pengennya dapat tidak? Ada 3 landasan hukum. Yang pertama adalah tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena definisi ahli waris adalah orang yang masih hidup tatkala yang mewariskan itu meninggal dunia. Orang yang masih hidup tatkala mewaris orang yang mewariskan meninggal dunia. Ini 2015, ini 2024. Saat ini meninggal dunia, ini sudah tidak ada, sudah meninggal duluan. Maka kalau mengacu definisi ahli waris adalah orang yang masih hidup tatkala yang mewariskan meninggal dunia, maka masuk dalam kategori tidak dapat warisan. Itu pendapat pertama. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.